Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman tetap sehat ya. Walaupun di masa pandemi ini, teman-teman harus semangat, harus giat dalam menuntut ilmu, guna mencapai cita-cita dan juga harapan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farid Hamzah Prihandani dari Pendidikan Ekonomi 2020 kelas 1B, Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 20164. Di sini saya bakal menjelaskan satu materi mata kuliah pendidikan Pancasila yang berjudul Dinamika dan Tantangan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Supriyono, MPD. Yang pertama, kita bakal membahas mengenai dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila atau eksistensi Pancasila di Indonesia mengalami pasang surut, mulai dari penerapannya, pemahaman ataupun implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari awal kemerdekaan sampai dengan masa sekarang, masa reformasi. Yang pertama, awal kemerdekaan. Setelah Indonesia membacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sepakat menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Namun sayangnya, sejak November 1945 sampai sebelum dekret Presiden, Indonesia malah menerapkan sistem demokrasi liberal, yang tentunya hal itu sedikit menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, pada masa Soekarno, khususnya di tahun 1960-an, Pancasila ini kalah populer dengan ideologi Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang berhaluan komunisme untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang komunis. Kemudian yang ketiga, yaitu pada masa Soeharto. Pada masa Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai pembenar kekuasaan melalui penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Namun sayangnya lagi, pemerintahan Soeharto dianggap menyimpang dari nilai-nilai Pancasila karena beliau lebih liberalisme dan juga kapitalisme dalam mengelola negara. Kemudian yang terakhir, yaitu pada masa sekarang, masa reformasi, Pancasila ini belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga masih ada saja perilaku yang menyimpang bahkan melanggar nilai-nilai Pancasila, baik itu oleh aparatur negaranya maupun masyarakatnya. Setelah kita mempelajari mengenai dinamika Pancasila, sekarang kita bakal mempelajari tantangan yang akan dihadapi oleh Pancasila. Tantangan terhadap Pancasila adalah meletakkan Pancasila tidak sesuai tempatnya, sehingga terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Di era globalisasi ini, tantangan Pancasila yaitu berupa masuknya paham-paham dari luar yang bersandar pada otoritas materi, seperti komunisme, liberalisme, kapitalisme, hedonisme, pragmatisme, dan lain sebagainya, yang tentunya paham-paham tersebut menggerus nilai-nilai Pancasila dalam kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda perlu menghadapi tantangan-tantangan ini. Caranya yaitu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.